Lagi viral tarian-tarian perempuan ya. Perempuan di Dubai kalau tidak salah ya. Ketika Trump mengunjungi Dubai, ada deretan gadis-gadis, anak-anak ya. Kalau saya melihatnya anak-anak apa namanya itu? Nari-nari rambut seperti itu. Terus banyak sekali komentar bahwa Arab Saudi sudah mulai kembali kepada jahiliyah. Ya, memang tidak menutup kemungkinan ada beberapa daerah di negara Arab melakukan banyak kemaksiatan. Karena semua di belahan dunia manapun yang namanya kemaksiatan itu ada. Meskipun tanah suci ini ya, Mekah Madinah, belum tentu orang-orangnya suci, teman-teman. Karena apa? Masuk surga tidak semudah itu. Jadi kalau kita ingin mengharapkan surga, maka kita harus melewati banyak tantangan, teman-teman. Ya, tantangan kemaksiatan ini. Ada yang merayakan konser-konser ya di tanah Arab. Ada yang melakukan konser-konser. Namun apakah ulama-ulama kita diam di situ? Ya tidak, teman-teman. Ulama-ulama kita ya juga mendakwahkan bagaimana musik-musik itu haram. وهذا عبد الله أرسل بعدة أسئلة يقول ما حكم استماع الموسيقى والمعازف؟ حرام. الموسيقى والمعازف حرام بالإجماع كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. المعازف والموسيقى لا يجوز سماعها لأنها من آلات اللهو. Perhatikan baik-baik. Di belahan negeri Arab yang sana melakukan konser. Di belahan Arab sana ada yang membuka aurat. Di Dubai, pantai-pantai Dubai, banyak juga orang yang pakai bikini, teman-teman. Berbahasa Arab setiap hari. Arab, bahasanya Arab. Tapi apa? Jumlah kemaksiatannya juga tinggi, teman-teman. Belajar bahasa Arab dulu biar paham agama. Dikira paham agama itu harus berbahasa Arab. Di Dubai, di Jeddah, banyak kemaksiatan juga. Bukan berarti ketika orang berbahasa Arab tidak ada kemaksiatan. Sudah paham bahasa Arab loh, berarti dia sudah paham agama. Ya di Indonesia pasti seperti itu. Meskipun kita belajar bahasa Arab itu penting di Indonesia ya, agar apa? Agar terlihat sangat pintar begitu ya. Menggunakan bahasa Arab lalu diterjemah ke bahasa Indonesia. Begini maksudnya. Pintar sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabat ya babil habib. Tabat ya babil habib. Kita ini girang, kudu girang. Kita ini berada di bulan kelahirannya baginda Maulana Muhammad. Diperintahin nama Allah buat apa? Buat kita. Makanya kita guru kita Habib Hasan ngadain tiap hari majlis buat apa? Kita lihat tuh Abu Jahal. Yang udah dikatain sama Allah. Tabat ya babil habib, udah jelas celaka. Tapi hadirin, ini Abu Jahal. Abu Lahab, bukan Abu Jahal. Kacau. Tapi di Arab Saudi sana, perhatikan baik-baik, di Arab Saudi, orang yang berbahasa Arab sehari-hari, mereka beragama Kristen, jutaan orang. Terus apakah Harry Pras mendiamkan kemaksiatan yang ada di Jazirah Arab? Ulama-ulama kita di situ sudah memfatwakan keras. Ulama-ulama di Mekah Madinah mereka tegas dalam mendakwahkan. Tapi apa? Yang namanya kemaksiatan pasti ada di belahan dunia manapun. Ketika orang-orang awam, ketika orang-orang yang tidak paham agama, ketika orang-orang yang menuruti hawa nafsunya di tanah-tanah Arab sana, yang disalahkan malah ulamanya. Ya itulah narasi mereka bahwa Arab Saudi akan kembali jahil, Arab Saudi akan begini begitu, Arab Saudi akan menjadi pusat kerusakan. Di mana-mana ada pusat kerusakan, apalagi di Indonesia, judol banyak, pelacuran juga banyak, diskotik banyak. Di Indonesia banyak. Bahkan ada isu bahwa Indonesia akan membuat kasino. Di belahan dunia manapun kemaksiatan pasti ada. Apakah ulamanya yang akan disalahkan? Enggak. Ya ulama kalau tidak ada kemaksiatan di negaranya, baik kemaksiatan akidah, kemaksiatan muamalah, atau kemaksiatan yang bersifat general, bagaimana mereka mau berdakwah? Kalau semua orang sudah baik di sana, semua orang sudah bertakwa. Kalau semua orang sudah bertakwa, bagaimana akan ada dakwah? Nah inilah penggiringan-penggiringan opini oleh akun-akun media sosial tentang Saudi. Terlebih mereka ini yang ngaku-ngaku mendukung Palestina,
lalu melihat, oh Arab Saudi tidak membantu sama sekali. Padahal teman-teman, Arab Saudi ada di urutan pertama membantu Palestina. Tapi apa? Palestinanya atau Hamanya selalu ingin perang. Sudah diperingatkan oleh otoritas resmi Palestina, stop perang, stop, gak usah perang. Kita coba jalur diplomatik untuk melakukan negosiasi damai, berdamai. Tapi apa? Gak mau. Hamanya gak mau damai. Hizbus Syaiton, Houthi, orang-orang Syiah di situ gak mau damai. Pahlawan. Pahlawan kafir. Syiah dan Yahudi ya sama, satu jenis mereka. Orang yang tidak paham dengan Syiah, orang yang tidak ngerti dengan apa itu Syiah, mereka menganggap Syiah Islam. Tapi bagi orang yang sudah paham apa itu Syiah, mereka akan melek bahwa kehancuran di Ardus Syam adalah ulah dari orang-orang Syiah. Mereka ini pembunuh berdarah dingin, teman-teman, orang-orang Syiah ini. Karena apa? Mereka sangat sakit hati kepada Abu Bakar. Sedangkan kita cinta pada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kita cintai semua. Tapi mereka hanya berkedok mencintai Ali saja, mengkafirkan seluruh sahabat, dan kita juga ikut kafir, membunuh kita, mendapatkan pahala bagi mereka. Membunuh kita, berlumuran darah kita dengan orang-orang Wahabi. Maka apa? Kelak di akhirat pintu-pintu surga diketok bagi orang-orang pembunuh itu. أخذ إسلاحك وقاتل كل وهابي نجس. نعم أنا من أقول لك ومسؤول عن كلامي. كل من يقتل وهابي نجس أو بعثي يده متورطة في الدماء فإن أبواب الجنة ستدق له وتفتح إلى ذلك القاتل الذي إذا استشهد. Ada fatwa sedemikian rupa dari ulama-ulama Syiah. Tuh, perhatikan. Di belahan dunia manapun banyak orang-orang yang sedemikian rupa. Jadi di sini jelas apa yang ingin saya ungkapkan, apa yang ingin saya edukasikan kepada kalian adalah betapa bahayanya Syiah. Ya, apalagi berbicara masalah kemaksiatan yang ada di tanah Arab. Ya jelas, gak perlu diusut tuntas. Di negara manapun, di belahan dunia manapun, ada yang namanya kemaksiatan. Kalau salah satu negara karena mentang-mentang di situ sudah berbahasa Arab, bahasa sehari-hari bahasa Arab, mereka orang Arab, lahir berbahasa Arab, harus alim-alim begitu ya. Ya berarti sudah tidak perlu didakwahi lagi, teman-teman. Ya mereka tinggal baca Al-Quran, oh begini, tinggal diikuti. Tapi buktinya apa? Nggak sesimpel itu. Ulama-ulama kita masih mendakwahkan bagaimana agar kemaksiatan itu terus diperangi. Paham sampai di sini? Jadi bukan berarti ketika saya mengikuti ulama-ulama Mekah Madinah, saya membenarkan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang awam di sana. Kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang awam di tanah-tanah Arab itu tidak seberapa dengan tipu daya Syiah yang ada di Ardus Syam dan yang ada di Indonesia. Perhatikan tuh baik-baik. Jadi mungkin itu saja dulu, sesuai dengan janji saya ketika di Inspirasi Hijrah, bahwa ke depan saya akan menelanjangi kebobrokan Rafidhah. Apapun resikonya. Ya entah saya akan diculik atau dibunuh, ya itu urusan belakangan teman-teman. Karena di Iran sana, orang-orang Sunni mengeluh karena setiap hari mengalami tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan, kezaliman. Masjid-masjidnya ditutup, masjid-masjidnya dihancurkan, banyak masjid-masjid yang dihancurkan oleh Syiah Rafidhah. Bahkan ulama-ulamanya, ulama-ulama Sunni diculik. Ya, baru-baru ini, bukan dulu, baru-baru ini, ya, tahun 2020-an ke atas, ulama Sunni diculik dan dibunuh. Biar kalian tahu teman-teman. Tuh, punya rasa kemanusiaan? Gak ada, gak punya mereka. Orang-orang Syiah Rafidhah tidak punya rasa kemanusiaan kepada orang-orang Sunni. Gak ada. Makanya teman-teman, di video saya ketika membahas Syiah, nyawa saya yang dipertaruhkan sekarang. Karena apa? Mereka tidak segan-segan untuk membunuh saya, nyari saya, nyulik saya, bisa. Jadi kalau nanti saya tiba-tiba hilang, nggak ada, mati, gitu, atau bagaimana, ya jelaslah pelakunya siapa. Karena apa? Membongkar kebobrokannya. Makanya mereka ini berkedok membela Palestina, kedoknya saja. Tapi aslinya mereka ingin menghancurkan negara Palestina, ingin menghancurkan negara-negara Sunni. Nangis mereka. Ketika Suriah berhasil direbut oleh Ahlus Sunnah, nangis mereka. Kabur. Basar Asadnya kabur kemana-mana. Na'udzubillah. Nanti kita akan kuliti lagi Syiah-Syiah ini, biar kalian semakin melek.